Penderitaan dan kesengsaraan adalah hal yang tidak disukai oleh banyak orang, termasuk juga pengikut Kristus. Kalau kita mau jujur dan jikalau boleh memilih, pasti banyak di antara kita yang akan memilih hidup bebas dari penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi setiap manusia pasti tidak akan luput dari penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita tetap kuat dan mampu dalam menghadapi penderitaan? Mari kita dengarkan sabda pagi hari ini. Salam, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar sabda pagi. Kembali sabda pagi hari ini menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada. Tentunya doa dan harapan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dipenuhi oleh sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur kehadirat-Mu karena kasih dan pertolongan-Mu yang tetap setia menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 8-9. Yohanes 5 ayat 8-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebagai manusia kita pasti tidak mau menderita. Entah itu penderitaan karena tekanan ekonomi, bencana alam, kekerasan, penganiayaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tiap orang akan berusaha keluar dari penderitaan. Tetapi saudaraku, kenyataan hidup menunjukkan bahwa ada orang-orang yang punya harapan untuk keluar dari penderitaan, namun tak berdaya. Orang yang sakit selama 38 tahun dalam bacaan kita saat ini, Yohanes 5 ayat 1-18, sedang mengalami keadaan seperti itu, di mana pada saat itu banyak orang-orang yang berada di serambi kolam Bethesda mengalami kesusahan dan penderitaan. Ada orang-orang buta, orang lumpuh, orang timpang, dan lain sebagainya, sedang menantikan belas kasihan dan kemurahan hati. Di hadapan mereka sudah ada harapan dan jalan keluar untuk sembuh, yaitu ketika sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air itu, maka siapa yang lebih dahulu masuk sesudah goncangan air itu, ia akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Itu juga yang menjadi harapan si sakit yang menderita selama 38 tahun. Tapi si sakit ini tidak berdaya untuk memenuhi harapannya. Ketika Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak lagi menjawab soal keinginan dan harapannya, dalam arti ia tidak menjawab, iya Tuhan, aku mau sembuh. Tapi jawabannya adalah soal ketidakberdayanya. Ia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Mengalami sakit selama 38 tahun memang bukan gambaran perjalanan kehidupan yang mudah. Selama sakitnya itu ternyata tidak ada orang yang sehat yang mempunyai belas kasihan untuk menolongnya masuk ke dalam kolam itu. Sementara untuk berusaha sendiri, ia kalah cepat dengan orang-orang sakit yang lainnya. Ia tidak berdaya dengan keadaannya. Kehidupannya ibarat peribahasa, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Yesus tidak hanya sekedar kasihan kepada orang sakit ini. Yesus mengerti, Yesus peduli ketidakberdayaan yang dialaminya. Bagi orang-orang yang tidak berdaya seperti orang sakit ini, Yesus hadir. Yesus menyatakan kemurahan hati dan belas kasihan. Yesus menyatakan kuasa yang menyembuhkan dan membebaskan. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika sakit ini mengikuti kata-kata Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Ia bukan sembuh secara fisik saja, tetapi dalam ayat 14 ternyata ia pun mengalami anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Sikap Yesus terhadap orang sakit ini sangat berbeda dengan sikap orang Yahudi. Mereka menegur si sakit itu karena memikul tilamnya pada hari Sabat. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesuslah yang menyembuhkan sakit itu, maka mereka berusaha menganiaya Yesus dengan alasan Yesus melanggar ketentuan Sabat. Bahkan mereka berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Yesus menyampaikan bahwa ia bekerja seperti Bapa yang juga bekerja sampai sekarang.
Orang-orang Yahudi menampilkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang munafik. Mereka memprotes si sakit yang memikul tilamnya di hari Sabat, padahal mereka juga bekerja memberi makan dan meminum ternak mereka pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi lebih mementingkan legalisme peraturan daripada karya kasih bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Hati mereka adalah hati yang tidak peka oleh rasa belas kasihan, hati yang tidak peduli, hati yang tidak berkorban untuk kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tidak segan-segan mengorbankan orang lain, menganiaya dan membunuh demi ambisi yang keliru. Mereka tidak menjiwai maksud Sabat yang sebenarnya sebagai pernyataan kehadiran dan kuasa Allah yang memulihkan dan membebaskan. Yesus tidak takut dan tidak gentar menghadapi orang-orang Yahudi itu, karena Yesus tidak sekedar asal tabrak peraturan Sabat. Yesus justru mengembalikan aturan Sabat yang tepat, yang semestinya, yaitu bahwa Sabat bukan membelenggu tetapi membebaskan. Ketika kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup, kita merasa tidak berdaya terhadap keadaan yang terjadi, janganlah berputus asa. Yesus adalah Allah yang mengerti dan peduli segala persoalan yang kita alami. Ia tak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Serahkanlah segala persoalan kita kepadanya, maka Ia akan menyatakan kuasa-Nya yang tidak akan pernah berubah. Kita sedang menikmati berkat-berkat Tuhan, maka marilah kita peduli mengingat orang-orang lain yang membutuhkan kemurahan hati Allah melalui kita. Sebagai persekutuan orang percaya, kita dipanggil untuk peka terhadap dunia di sekitar kita. Ada orang-orang tak berdaya yang sedang membutuhkan pertolongan kita, mungkin tetangga kita, mungkin bawahan di kantor kita, mungkin orang-orang yang kita pimpin, mungkin juga anggota jemaat yang selama ini terabaikan dalam pelayanan. Apakah kita bersikap seperti Yesus atau bersikap seperti orang-orang Yahudi? Jadilah Bethesda di tengah dunia bagi sesamamu. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa melalui firman-Mu yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana seorang yang mengalami sakit penyakit 38 tahun. Dan ketika Yesus hadir, Yesus menyatakan kemurahannya kepada orang yang sakit itu. Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika juga orang yang sakit itu menjadi sembuh. Tentunya kami juga ingin seperti orang yang sakit ini Bapa, mengalami pemulihan dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit. Pada saat ini kalau ada pendengar Sabda Pagi yang mengalami sakit penyakit, biarlah kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Kami yakin yang percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih berkuasa dari apapun yang kami alami pada saat ini. Berkati seluruh pendengar Sabda Pagi hari ini, di tengah-tengah pekerjaan berikan rezeki, berikan kesehatan, dan juga berkati seluruh anak-anak dalam sekolah maupun kuliahnya yang jauh dengan orang tua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa perbuatan kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda Pagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau